Skandal korupsi, respon oknum Kades Datar Lebuai, percuma ngomong sama orang goblok. Tanggamus, jejakkasus.info. Masyarakat Desa Datar Lebuai Kecamatan Air Naningan dihebohkan adanya dugaan malpraktek korupsi anggaran dana desa ADD tahun anggaran 2021 oleh oknum Kades setempat berinisial ST. Hal ini terungkap usai awak media menelusuri lokasi setempat serta menginvestigasi beberapa narasumber terkait penyalahgunaan ADD. Namun, saat dikonfirmasi awak media terkait temuan hasil wawancara dengan narasumber, oknum Kades yang saat itu tidak merespon melalui komunikasi via WhatsApp serta telepon seluler dengan keadaan off number, dan dilanjutkan menghubungi via WhatsApp ibu atau istri Kades yang diduga non-responsif dengan membalas, percuma ngomong sama orang goblok. Sebelumnya, hasil dari konfirmasi awak media dengan beberapa narasumber, salah satunya yaitu Yusuf Ketua BHP Datar Lebuai menyampaikan terkait penyalahgunaan proyek pemindahan batu. Menurutnya, informasi tersebut dibenarkan bahwa batu yang sebelumnya sudah ada di bahu jalan dipindahkan ke Dusun Balai Rejo. Batu itu memang sudah ada pada saat mantan Kepala Desa Joni Ansonet yang itu dialihkan ke Balai Rejo. Kalau untuk pembangunan onderlah saya tidak tahu, cuma memang pada saat itu ada kekurangan beberapa meter dari pembangunan onderlah di Jalan Balai Rejo itu, tetapi sudah kami selesaikan dan direalisasikan setelah kami melakukan monitoring dengan pihak kecamatan dan untuk kekurangannya saya tidak tahu ngambil batunya dari mana atau memang ada material untuk itu, dan pengambilan material batu itu yang saya tahu kalau tidak salah di Jalan Usaha Tani. Jadi ada jalan arah ke lapangan yang sudah diajukan ke Jalan Usaha Tani oleh Kades, di situ jalannya becek. Nah disitulah masyarakat mulai bergotong royong sebagai jalan pintas atau alternatif karena jalan onderlah baru dibangun dan tidak boleh dilintasi maka jalan alternatif dialihkan ke Jalan Usaha Tani, dan sementara itu kami diperintahkan oleh Kades agar memindahkan batu onderlah ke Jalan Usaha Tani untuk menutupi becek tadi, dan itu katanya akan diganti, terang Yusuf, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022. Kemudian di tempat yang berbeda, Ersan selaku RT Limbangan baru menjelaskan terkait batu yang dipindahkan, masyarakat setempat tidak terima atau sempat menolak atas pemindahan batu tersebut. Kami tidak terima, seharusnya jalan yang rusak itu diperbaiki dan ditambal sulam bukan dibongkar biar jalannya bagus. Ini mah tidak karuan ada beberapa mobil kita tidak tahu, tapi kita pernah melihat sendiri satu mobil. Dan banyak saksi warga yang kecewa atas tindakan itu karena tanpa ada musyawarah, ujarnya. Selanjutnya, menyisir kepada Rian Hartono selaku supir oknum Kades, menurutnya kejadian itu dirinya diperintahkan oleh Kades agar mengambil batu yang sudah lepas di sejumlah lokasi bahu jalan dengan alasan daripada tidak berguna agar bisa dimanfaatkan dengan cara dipindahkan ke bangunan proyek yang sedang berjalan. Waktu itu jalan yang masih dibangun kurang dari 15 meter, dan diperkirakan batu itu ada 13 mobil dari pinggir jalan yang sudah lepas. Jadi ada 4 mobil yang dikirim ke Jalan Semendoan, dan ada beberapa titik batu yang dibongkar itu di Dusun Limbangan baru di Tanjakan Surijah, rombongan 5 setelah itu Tanjakan rombongan 3, jelasnya. Pada saat itu, sebelumnya Rian sangat berat hati akan melakukan pekerjaan tersebut, namun karena oknum Kades sempat marah dengan dirinya yang harus melakukan tindakan tersebut. Saat itu Pak Kades dengan marah tidak mau tahu, pada waktu itu sempat mengucap sambil menepuk dada bahwa saya ini lurah, apabila terjadi hal dikemudikan hari saya yang akan bertanggung jawab tiru suara kakon, makanya kami mau ngambil batu itu, jelas Rian. Selanjutnya, Aryani selaku Kaur Perencanaan Desa Datar Lebuai menerangkan bahwa mulanya dirinya tidak mengetahui akan kejadian pemindahan batu tersebut dengan alasan pada saat dirinya menjadi PPTK sudah mengerjakan sesuai anggaran di lapangan. Saya baru dapat kabar dari media soal pencurian batu, bahwa batu tersebut memang berasal dari zaman Pak Joni Ansonet, tapi karena memang keadaan batu itu sudah bubar kami tidak tahu kalau Kades memanfaatkan batu tersebut, katanya. Dalam hal ini, menurut Aryani atas kejadian tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan setiap pembangunan pasti sudah memiliki anggaran masing-masing. Sedangkan yang sudah selesai itu di SPJ-kan dan tidak boleh diutak-atik, tukasnya. Tidak hanya persoalan pemindahan batu, awak media menelusuri dugaan malpraktek soal ambulans. Pada kesempatan itu, Sukeni selaku supir ambulans menerangkan bahwa dirinya telah banyak mengeluarkan uang pribadi hingga jutaan rupiah terkait servis mobil ambulans milik desa. Sudah 2 tahun jadi supir desa, dan berkisar kurang lebih 4 juta rupiah uang pribadi yang sudah terpakai untuk servis mobil. Dan kendala mobil itu banyak salah satunya plat mobil yang sudah mati pajak,
Karena kita agak mikir kalau mau berangkat ke wilayah manapun, singkatnya. Selanjutnya, menyisir padahal badan usaha milik desa, BUMDes Novalia Direktur BUMDes menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa menerima bantuan apapun baik dari anggaran ataupun yang lainnya khususnya dari pihak pemerintah desa setempat. Sampai saat ini, BUMDes belum pernah menerima bantuan dari bentuk apapun, tukasnya. Atas peristiwa dugaan tersebut, hal ini perlu juga diterangkan oleh pihak yang berwajib yaitu Inspektorat Tanggamus, Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Polres Tanggamus. Dan dalam hal ini, pihak berwajib belum dikonfirmasi, pungkasnya. Bambang Sugeng, Jejak Kasus Tanggamus melaporkan. Dengan Bapak siapa? Saya Rian Hartono, Pak. Aryan Hartono sebagai mantan supir ya dulu. Iya, Mantan pernah bekerja bawa mobilnya Pak Lurah Soehartono waktu itu. Coba sedikit bisa diceritakan nggak kronologis terkait pemindahan batu yang ada di Surijah? Oh ya, itu begini, Mas ya. Waktu itu memang betul. Jadi saya itu bersama masyarakat setempat dikerahkan untuk mengambil batu yang sudah lepas daripada badan jalan. Jadi diperintahkan oleh Bapak Lurah Pak Soehartono waktu itu, daripada batu itu hanyut ke bawah air, nah mending kita manfaatkan dengan cara itu tadi, dipindahkan ke kurangan batu yang lagi dibangun. Waktu itu kurang 17 meter batu yang dibangun itu. Jadi diperkirakan waktu itu batu itu ada 13 mobil yang diambil di pinggir jalan yang sudah lepas daripada badan jalan. Jadi yang 4 mobil itu disuruh masukin ke jalan Semendoan, kalau kata orang sana itu jalan lapangan. Nah, lebih daripada itu disuruh bongkar di jalan yang kekurangan yang 17 meter itu tadi. Posisinya arah Talang 5. Posisi jalan itu. Berapa titik jumlah yang diambil? Sepengingat saya ada sekitar tanjakan Surijah, Dusun Limbangan Baru itu ya? Dusun Limbangan Baru, Rombongan 5. Rombongan 5, habis itu tanjakan Rombongan 3, Pak. Rombongan 3. Ya. Itu sudah beda dusun atau Satu dusun. masih satu dusun? Nah, saya kurang tahu kalau itu, Pak, karena saya bukan orang sini, kita sekedar kerja harian waktu itu. Nah, jadi di situ juga Pak Lurah ngomong waktu itu, karena kami istilahnya kan sangat berat hati nggak mau ngambil batu tersebut. Pak Lurah sampai marah-marah waktu itu, waktu ada orang royongan waktu itu. Kata dia, saya ini Pak Lurah di sini. Apabila terjadi sesuatu di kemudian hari nanti, saya yang bertanggung jawab. Pak Lurah seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, makanya kami istilahnya kan bantu dia untuk ngambil batu itu. Nah, Waktu di lokasi pengambilan batu itu gotong royong salah satu aparat desa, khususnya orang yang berpengaruh, ada siapa aja di situ? Sepengetahuan dengan Bapak siapa? Ersan selaku RT Limbangan Baru ya. Pak bisa dijelaskan terkait dugaan yang dilakukan oleh Kepala Kon pemindahan batu tersebut bahwa milik masyarakat yang sampai ketahui. Apa aja Pak? Bisa di Ya itu kan nggak terima kami orang sini. Ini kan hak masyarakat. Betul. Harusnya yang udah rusak harus diperbaiki lagi. Bukan mau dibongkar, harus tambal sulam kan. Betul. Harusnya harus diperbaiki supaya jalannya bagus kata. Ini mah nggak keruan aku apa diambil berapa kubik apa berapa biji kan kita nggak tahu. Betul. Cuman aku yang ngelihat satu kali itulah. Cuman itu. Sampai selaku RT dan mewakili beberapa masyarakat merasa kecewa atau tidak dengan perbuatan yang Pak? Kurang tahu juga saya itu. Cuman yang perempuan yang bawah itu dia mungkin ya tak tahu lah, kalau dianya itu istilahnya mendukung. Masa punya kita diambil kan? Banyak yang dukung kalau Banyak yang dukung ya. Kalau nggak percaya kita ke rumah dia. Artinya sampai selaku RT mengetahui beberapa masyarakat di sini juga Pak ya?
mengetahui. ada. Ikut membantu Royong menaikkan ke mobil. Tidak sama Tidak. sekali ya. Itu tanpa ada musyawarah ya, Pak? Tanpa ada. Saya tidak tahu mau dibawa kemana. Pokoknya di dalam mobil dia tuh. Ada nggak yang mau disampaikan terhadap kepala pekon terkait itu? Ya seharusnya kita kan harusnya ditambal sulam, yang jelek dibagusin. Yang misalnya tabur, bagaimana masyarakat kumpulin. Mau ini dilindas, mau dibagus lagi kan? Jadi rapi lagi. Oke. Nah, Setahu sampean dipindahkan kemana, Pak? nggak tahu kalau masalah dipindah itu saya nggak tahu. Tapi artinya mengetahui memang. Nggak tahu ya. Oke, siap. Makasih, Pak ya. Dengan Bapak Yusuf ya. Ya, betul. Bapak Yusuf selaku apa Pak di desa Pak? Kalau saya di desa selaku ketua BHP. Ketua BAP. Pak Yusuf mohon konfirmasinya Pak. Terkait pencurian batu atau pemindahan batu yang anggarannya dari APBD di daerah Brengkok dipindahkan ke Balerjo kalau nggak salah itu Pak ya. Bagaimana itu Pak? Tanggapan Bapak selaku BAP? Oh iya, ini menurut informasi saya juga mendengar ataupun pernah mendengar pemberitaan mengenai adanya pengambilan batu. Cuman setahu saya kalau yang batu di Brengkok itu dari APBD ataupun jalan dana desa dulu ya, yang dibangun zamannya Pak Joni, nah itu dialihkan ke Balerjo. Kalau untuk pembangunan Onderlah Balerjo saya nggak tahu. Memang waktu itu ada kekurangan beberapa meter dari pembangunan Underlah Balerjo itu. Tetapi sudah diselesaikan, direalisasikan setelah kami dengan pihak monitoring kecamatan memonitoring itu. Nah, untuk kekurangannya saya nggak tahu ngambil batunya dari mana atau memang benar ada material untuk itu. Dan kalau masalah pengambilan itu, yang saya tahu waktu itu jalan usaha tani. Jadi ada jalan ke lapangan yang diajukan program ke jalan usaha tani oleh kepala pekon. Di situ ada jalan becek. Nah, digotong royongkanlah masyarakat sebagai antisipasi jalan pintas atau alternatif karena jalan Underlah itu lagi baru dibangun belum dirindes. Jadi nggak boleh dilewatin warga dulu, maka dialihkan alternatif ke jalan lapangan melalui jalan usaha tani itu dan ada beberapa meter yang becek sehingga itu perlu ditimbun sementara oleh batu. Nah, Pak Kakon waktu itu memerintahkan ke kami warga waktu itu, kami juga ikut gotong royongnya. Nah, itu sementara ditimbun dulu, nanti batunya akan diganti. Beliau berbicara seperti itu, dan kami juga ngambil batunya, katanya jangan yang masih terpasang. Artinya yang berantakan, yang di pinggir-pinggir siring, yang di ini diamankan dulu. Artinya dipinjam, bahasa Pak Kakon dulu seperti itu. Emang boleh Pak peraturannya begitu Pak? Kalau saya nggak paham diambilnya ke situ. Yang jelas menurut pengingatan saya, Pak Kakon waktu itu supaya jalan itu bisa dilewatin dulu sementara, gotong royong masyarakat dengan numpuk batu itu. Berarti ada niat untuk mengembalikan mungkin nantinya ya Pak ya? Kalau bahasa kemarin itu karena ada program lanjutan jalan usaha tani itu, bahkan dua kegiatan. Dengan Bapak siapa? Sukeni. Bapak Sukeni, di sini sampean sebagai driver ambulan Pekon Datar Lebuai ya? Oke. Dengan informasi yang kami dapat, betul tidak bahwa dari servis perawatan mobil ambulan itu memang menggunakan dana pribadi Bapak? Untuk saat ini emang ya sekali lah dia itu dandan AC diminta cuma sekali itu servis. Sudah menjadi driver ambulan Datar Lebuai sudah berapa tahun, Pak? Kalau untuk drivernya itu udah 3 tahun. Cuman yang sama Pak Hartono ini 2 tahun. Selama 2 tahun periode Pak Hartono ini sudah untuk perawatan ambulan ini nominalnya berkisar berapa yang menggunakan dana pribadi Anda? Ya untuk pribadi itu berkisar kurang lebihnya itu taruhlah berkisar 4
4-an lah kurang lebihnya. 4 juta. 4 juta rupiah selama 2 tahun ya, selama 2 tahun periode ini. Oke. Jadi artinya jawaban konfirmasi kita secara resmi ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Bapak. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak ya. 22 ini 19 berarti ya. APP. Ikan APP kan? Zaman Covid. Keponakan usia 23 bulan, setahun. Tahun 2005 kan. Cuman kalau ini rata ini. Oke, Pak. Selain servis dan lain-lain dari mobil ambulan Pekon Datar Lebuai ini, apa saja yang terkendala? Terkendala yang jelas itu kadangan mau sekarang juga mikir-mikir karena pajaknya mati selama 3 tahun. Pajak mati selama 3 tahun. Ya, Jadi artinya sampean merasa ya agak bingung juga di jalan gitu loh. oh, Yang jelas. oke baik. Terima kasih, Pak ya. Mbak Nopa ya, Mbak? Selaku pengurus BUMDes atau ketua, Mbak? Pengurus. Saya direktur. Mbak, bisa dijelaskan atau memang ini konfirmasi resmi terkait anggaran BUMDes yang untuk pembelanjaan seragam dari dana desa di tahun 2021 dari pihak khususnya BUMDes sudah menerima atau belum? Bisa dijelaskan sedikit banyaknya, Mbak? Untuk BUMDes sendiri belum menerima dana bantuan apapun ya Pak, maupun seragam. Jadi mungkin informasi yang dapat saya sampaikan hanya itu. Untuk BUMDes sampai sekarang belum menerima anggaran baik berupa apapun. Untuk di tahun 2022 sudah pernah menerima atau belum? Atau memang sama sekali untuk anggaran di tahun 2021 memang tidak mengetahui sama sekali pihak BUMDes? Dari 2021 sampai 2022 sekarang belum ada dana masuk. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, cukup.